Pekarangan rumah jangan dibiarkan menganggur tanpa hasil. Bahkan di pekarangan yang sempit pun, kita bisa menanam beberapa jenis sayuran yang murah dan mudah perawatannya. Mari berkenalan dengan jenis sayur-sayuran perennial atau sayuran yang akan terus tumbuh sepanjang tahun. Jenis sayuran ini tidak perlu ditanam ulang setiap musim sehingga bisa dipanen berkali-kali sepanjang tahun. Kalau saya bisa nanam, kenapa saya harus beli gitu loh. Makanya saya berusaha nanam ini pupuknya, perawatannya menggunakan organik tanpa bahan kimia sedikit pun supaya tanamannya juga hasilnya lebih sehat untuk dikonsumsi. Bila dirawat dengan metode alami, menggunakan pupuk dan pestisida buatan sendiri yang murah, mudah, dan sederhana, maka jenis 5 sayuran ini tidak hanya memberi suplai gizi bagi keluarga, tapi juga bisa dijual untuk mendapatkan cuan. Berikut 5 jenis sayur perennial yang cocok untuk ditanam di pekarangan dan punya potensi jual. 1. Sayur katuk atau Sauropus androgynus. Katuk termasuk sayur yang cepat tumbuh, bisa dipanen daunnya terus-menerus, malah bila dipangkas, maka cabang baru akan tumbuh lagi. Sayur katuk telah lama dikenal mengandung zat besi yang penting untuk mencegah anemia, serta membantu mengontrol kadar gula darah. Khusus untuk ibu menyusui, makanan sayur daun katuk terbukti meningkatkan produksi ASI karena mengandung hormon prolaktin dan zat gizi lainnya. 2. Bayam Malabar atau Basella alba. Tanaman ini tumbuh merambat dengan subur di iklim tropis. Daunnya besar dan tebal, bisa dipanen terus-menerus sepanjang tahun. Bayam Malabar kaya nutrisi, vitamin, dan antioksidan termasuk vitamin A, C, E, asam folat, zat besi, kalium, dan magnesium. Maka tanaman ini baik untuk kesehatan mata, memperbaiki pencernaan, mencegah anemia, dan penyakit kardiovaskular. Bayam ini juga membantu mengontrol tekanan darah. 3. Daun ubi jalar. Tanaman ini bisa dipanen umbinya dan daunnya bisa dipetik terus-menerus dari sulurnya. Daun ubi jalar kaya antioksidan, serat, vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti kalium dan magnesium. Tanaman ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan gula darah dan kolesterol, serta menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Daun bawang dan kucai. Baik daun bawang maupun kucai, daunnya bisa dipotong dan akan tumbuh lagi secara berulang. Daun bawang kaya akan antioksidan, senyawa alisin dan flavonoid yang dapat mengatasi peradangan serta mengontrol kadar gula darah. Ini adalah pohon daun bawang yang aku tanam dari sisa dapur. Jadi sisa pemakaian dari dapur seperti ini teman-teman, jangan dibuang. Sebaiknya kita tancapkan di media tanam, nanti tunggu beberapa hari dia sudah mulai tumbuh. Dan daun bawang ini bisa dipanen berkali-kali. 5. Labu siam. Sayuran ini sangat populer karena dapat diolah menjadi beragam masakan dengan tekstur yang renyah. Labu siam mengandung karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, dan zat besi sehingga cocok untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kadar asam urat, dan mengendalikan kadar gula darah. Kelima jenis sayuran perennial tersebut dapat kita tanam dengan metode alami, menggunakan pupuk kompos yang kita buat sendiri dari sampah organik sisa dapur dan daun-daun kering dari kebun. Cara membuat sendiri kompos dengan metode yang murah, mudah, dan sederhana pernah kami ulas di video Tani Nusantara yang lain. Kita juga bisa membuat sendiri pestisida alami dari tanaman yang ada di sekitar. Misalnya daun mimba, daun pepaya, daun oleander, tembakau, kayu ular, dan lain-lain. Cara membuatnya kami bahas dalam video Tani Nusantara berikut ini. Kelima jenis sayur di atas sangat diminati di pasar tradisional dan warung-warung pengecer sayur. Dari lahan pekarangan sekitar 1x2 meter, kita bisa tanam kombinasi kelimanya dan panen secara bergiliran. Modal membeli benih seharga total Rp20.000. Satu kali panen sayur organik ini mendapatkan 200-300 gram, dijual seharga Rp10.000 per 200 gram, maka dengan 20 kali panen bisa mendapatkan uang tambahan sebesar Rp200.000 dalam setahun dengan perawatan yang minim dan tanpa perlu menanam ulang tiap musim. Jadi, mari optimalkan halaman rumah untuk memenuhi gizi keluarga dan mendapatkan penghasilan tambahan.